dalam kehidupan bersosial yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, dan dengannya terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama. Namun, tetangga atau teman yang biasanya kita ngobrol atau ke masjid bareng tiba-tiba gak ada kabar sama sekali, dan tiba-tiba ada yang ngasih kabar bahwa sekarang dia sedang terkena penyakit stroke, tentunya ini sangat mengagetkan. Nah pemirsa Gria Terapi Kembang Soka Cirebon Utara yang dirahmati Allah, episode kali ini kita akan sama-sama menyimak bagaimana gejala-gejala penyakit stroke yang dirasakan pada tubuh. Di Indonesia, 80% masyarakat tidak mengetahui gejala penyakit stroke. Akibatnya masyarakat sering terlambat membawa penderita stroke berobat ke RS. Gejala stroke sumbatan dikenal dengan singkatan segera ke RS, yaitu senyum tidak simetris, gerakan tangan dan kaki menjadi lemah, dan bicara menjadi pelot, sulit bicara, bicara tidak nyambung, tidak mengerti kata-kata. Gejala lainnya yaitu kebas baal-baal sesisi tubuh, rabun, gangguan penglihatan, sempoyongan, vertigo, pusing berputar, gerakan sulit dikoordinasi, gangguan menelan, gangguan daya ingat. Gejala segera ke RS terjadi pada satu sisi tubuh dan secara mendadak. Gejala stroke perdarahan adalah penurunan kesadaran, nyeri kepala hebat, kejang dan muntah tanpa didahului mual yang terjadi secara mendadak. Gejala stroke biasanya ditandai dengan beberapa fase dari mulai ringan sampai berat. Nah, bagaimanakah gejala stroke ringan itu sendiri? Gejala stroke ringan kebanyakan terjadi secara tiba-tiba. Boleh dibilang gejala stroke ringan atau TIA hampir serupa dengan stroke. Bedanya, gejala stroke ringan hanya berlangsung beberapa menit dan akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan jam. Lalu, seperti apa sih gejala stroke ringan yang umumnya dialami oleh pengidapnya? Nah, berikut beberapa gejalanya menurut ahli di National Institutes of Health Medline Plus. Perubahan pada indera, seperti pendengaran, penglihatan, rasa, dan sentuhan. Perubahan kewaspadaan termasuk kantuk atau tidak sadar, perubahan mental, seperti kebingungan, kehilangan ingatan, kesulitan menulis atau membaca, berbicara atau memahami orang lain. Masalah otot, contohnya kelemahan otot, kesulitan menelan, atau berjalan. Pusing atau kehilangan keseimbangan dan koordinasi, kurangnya kontrol atas kandung kemih atau usus. Masalah saraf, seperti mati rasa atau kesemutan pada satu sisi. Selain gejala-gejala di atas, ada pula gejala lainnya yang mungkin muncul. Contohnya, peningkatan tekanan darah mendadak, salah satu sisi mulut dan wajah penderita terlihat turun, kelelahan tiba-tiba, kesemutan tubuh, cara bicara jadi kacau dan tidak jelas, lengan atau kaki mengalami kelumpuhan atau sulit diangkat, kehilangan keseimbangan atau koordinasi tubuh, diplopia, pandangan ganda, pandangan menjadi kabur atau kebutaan, kesulitan memahami kata-kata orang lain. Umumnya sekitar 70% gejala stroke ringan bisa hilang kurang dari 10 menit atau 90% akan hilang kurang dari 4 jam. Gejalanya sudah, lalu bagaimana dengan penyebabnya? Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, episode selanjutnya kita akan berjumpa dalam pembahasan apa dan bagaimana penyebab penyakit stroke itu sendiri. Tegur sapa salam, tetap kami nantikan. Dukung terus channel kami agar terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat seputar kesehatan untuk Anda semuanya, tentunya hanya di channel Gria Terapi Kembang Soka Cirebon Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.